Lanjut ke SMK Infokom Pak ya? Boleh Pak ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Lilik. Ibu mohon maaf masih termute Bu. Ibu apa sudah mendengar ya? Halo. Sudah mendengar suara saya Bu? Ya bisa Pak, bisa dengar suara Bapak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting untuk proses wawancara SMKPK tahun 2022. Perkenalkan Ibu, saya Rian dari Direktorat SMK dengan Bapak Fandi dari ODS Group yang pada kesempatan kali ini untuk mewawancarai terkait SMKPK. Ya Ibu diberikan waktu nanti selama 30 menit Bu ya. Ya. 10 menit untuk Ibu menjelaskan profil sekolah, rencana aksi, serta kompetensi keahlian yang diusulkan untuk SMKPK, termasuk teaching factory-nya Bu ya. Nanti 20 menitnya akan ada sesi wawancara dari Pak Fandi untuk mendalami rencana aksi sekolah Ibu. Seperti itu. Iya. Baik Pak Fandi, untuk waktu saya persilakan Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rian. Recording in progress. Selamat pagi Ibu. Saya Selamat panggil pagi. Bu Lilia. Iya, boleh. Bu Lilia. Selamat pagi Pak Fandi. Ya. Salam kenal Ibu. Ya. Saya Salam Fandi Iot, pimpinan ODS Group dan sekaligus Ketua Umum APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional, Bu. Oh, hebat. Senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak ya. Ya, sama-sama Ibu juga hebat. Ibu itu kan hebat, pahlawan tanpa tanda jasa. Kami ini tidak akan bisa seperti sekarang kalau nggak ada guru-guru kan, Bu. Iya, betul ya Pak ya. Iya Ibu. Sekarang mah katanya pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan berjasa ya Pak. Betul, tanpa tanda jasa katanya guru. Betul, muridnya mau udah jadi apa ya Pak, guru Recording stopped. Guru. Tapi berhasil berarti Pak. Iya Bapak, Ibu. Iya, jadi saya sampaikan ini Bu, salam untuk teman-teman di SMK Infokom ya. Lalu dan dari sekarang 10 menit Ibu punya waktu untuk melakukan presentasi. Sekali lagi saya mohon maaf Ibu, kamera saya ada masalah. Nanti satu waktu saya restart lagi, saya akan bisa buka kamera saya. Iya. Saya mendengar dengan seksama presentasi Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Ibu. Boleh ya, makasih Bapak. Saya akan menyampaikan profil sekolah SMK Infokom ya Pak. SMK Infokom mempunyai visi terwujudnya SMK Infokom sebagai SMK yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dengan tamatan yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini SMK Infokom mempunyai 4 jurusan, yaitu multimedia, teknik komputer jaringan, rekayasa perangkat lunak, dan PSPT, produksi siaran pertelevisian. SMK Infokom didirikan tahun 2006. Sekarang ini jumlah siswanya 825 dengan 39 tenaga pendidik dan 11 orang tenaga kependidikan. Kemudian yang akan kita ajukan di dalam profil yang SMKPK yang sekarang yaitu jurusan RPL Pak, rekayasa perangkat lunak. Di mana menurut data bahwa pada tahun 2020-2021 keterserapan lulusan RPL itu 42% bekerja, 38% wirausaha, dan 20% melanjutkan ke perguruan tinggi. Kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 81 perusahaan, termasuk dengan LX Internasional,
yang akan kami gandeng untuk kelas industri. Sedangkan rencana aksi yang akan kita laksanakan, Pak, pertama meningkatkan jumlah Dudi yang bekerja sama dengan RPL dari 41 menjadi 51. Kemudian juga meningkatkan keterserapan tenaga kerja dari 42% menjadi 60%. Yang ketiga, meningkatkan rasio komputer terhadap siswa dari 1:2 menjadi 1:1. Yang keempat, kami akan mengadakan atau membuka program unggulan, Pak. Yang pertama, membuka kelas industri untuk ketiga jurusan, yaitu kelas industri untuk RPL, MM, dan TKJ. Untuk itu kami sudah menggandeng LG Internasional atau LX Internasional, di mana kurikulum dari LG itu kita masukkan ke dalam kurikulum sekolah selama 2 tahun, kelas 10 dan kelas 11. Kemudian untuk kelas 12-nya itu akan magang, untuk program magang. Setelah tamat, nanti anak yang dididik dari mulai kelas 10 ini, mereka akan direkrut oleh LG dengan aturan sebagai berikut, Pak. Kalau anak yang lulusnya excellent, lulus terbaik, yang baiklah, nilainya terbaik, maka dia akan mendapatkan pelatihan di LG Internasional di pusatnya, yaitu di Korea. Kemudian nanti akan direkrut di perusahaan LG Internasional Korea ini tadi. Kemudian kalau anak yang lulusnya nilainya sedang, cukup ya, itu nanti akan direkrut juga mengerjakan proyek-proyek inkubator rekanan LG Internasional tersebut. Jadi artinya 3 tahun ke depan, insya Allah mudah-mudahan seluruh anak kelas industri itu sudah terserap di dunia kerja. Kemudian kami juga mengadakan kelas wirausaha, Pak. Mudah-mudahan ke depannya SMK Infokom bisa menjadi SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Gitu, dengan kita berikan dana bergulir dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, itu nanti mudah-mudahan SMK Infokom bisa menjadi pencetak wirausaha. Dan program kami yang kami unggulkan juga yaitu program School Management System atau kita sebut dengan SMS, di mana ini digitalisasi yang ada di kami. Jadi seluruh informasi dan komunikasi warga sekolah, baik itu guru dengan orang tua, dengan siswa, itu semuanya menggunakan sistem digital. Baik absen, pembayaran administrasinya, itu juga dengan menggunakan virtual account dan sebagainya. Kemudian kami menambah ruang praktek berstandar industri, Pak, dari 1 ruang menjadi 4. Ya, itu nanti yang akan kita gunakan untuk kelas industri. Jadi kita butuh 3 ruang praktek lagi, dan kita akan menambah 2 ruang belajar lagi. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini adalah 5 ruang, Pak. Kami sekarang ini sangat membutuhkan 5 ruang lagi, gitu. Kemudian jadi total penambahan ruang itu kita butuh 5 ya, Pak. Kemudian yang selanjutnya bahwa targetnya juga kami alhamdulillah dari guru-guru RPL, guru-guru produktif RPL itu semuanya sudah tersertifikasi, baik itu industri ataupun BNSP. Nah, target kita sekarang untuk ke depan minimal 2 orang guru produktifnya bisa tersertifikasi internasional. Kenapa kami berani seperti itu? Karena sekarang ini kami sedang bekerja sama dengan LG Internasional yang Korea. Dan insya Allah nanti siang kita akan penandatanganan MOU-nya, Pak, kalau menurut jadwal. Kemudian juga anak kita kan ada juga kebetulan yang anak kami ada yang melanjutkan. Jadi kami juga bekerja sama dengan minimal 10 perguruan tinggi. Kemudian kita akan mengimbaskan program-program sekolah ini minimal kepada 3 sekolah lainnya. Nah, itu Pak target kami atau rencana aksi kami kalau seandainya kami bisa terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan. Itu barangkali Pak yang bisa kami sampaikan. Iya, sangat luar biasa. Ibu udah memiliki school manajemennya ya. Iya, alhamdulillah Pak, Jadi udah semua udah digitalisasi kita. Iya, Ibu kalau terkait peningkatan SDM guru, itu seperti apa yang sudah Ibu lakukan ya? Ya, kalau kami untuk peningkatan SDM tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu kita biasanya pertama kita juga melakukan in-house training, Pak. Jadi kita panggil misalnya
untuk peningkatan kurikulum baru. Nah, kita panggil narasumber yang kompeten, kemudian memberikan arahan kepada kita. Kemudian juga guru kita ada MGMP lokal, di MGMP lokal, kemudian juga guru-guru itu kita ikutkan magang Pak di perusahaan-perusahaan. Kita sudah dengan Astra, dengan LG, kemudian mereka juga sudah melakukan sertifikasi yang di perusahaan mereka, dan alhamdulillah semua guru-guru produktif kami sudah mempunyai sertifikasi dari industri, gitu Pak. Jadi termasuk guru yang normatif juga seperti itu. Jadi mereka sering kita ikutkan di dalam pelatihan-pelatihan. Kalau untuk SDM sendiri, itu Ibu punya data matriksnya, misalnya ada berapa total guru sekarang, Bu? 39 Pak. 39 guru ya. Yang sekarang program studi apa yang mau diajukan nih? RPL Pak, rekayasa perangkat lunak. Untuk RPL berapa orang, Bu? Kalau untuk RPL guru produktifnya itu ada 3 Pak untuk RPL, 3 yang produktifnya aja ya Pak. Kalau ditambah dengan normatif adaptif ya sekitar 5, berarti kan sekitar 15-an ya Pak ya. Iya, ya. Dalam personal SDM itu ada matriksnya Ibu buat. Misalnya guru A ini butuh kompetensi uraiannya seperti apa, gitu kan? Guru B seperti apa, uraian kompetensinya. Itu ada matriksnya Bu, sudah ada? Ada Pak. Jadi kebetulan kalau di kami juga ada Wakasek bidang SDM Pak. Jadi yang menangani salah satunya karir mereka juga. Jadi di kami itu ada juga misalnya jadi kayak mengumpulin, kalau di PNS mah ada kumnya ya Pak ya, kredit poin. Jadi kalau boleh di share screen Bu, di share screen ke saya. Ya. Share screen aja nggak? Iya, datanya saya nggak pegang Pak. Di inikannya. Kalau di metrikannya mungkin belum ya Pak ya. Tapi masing-masing nanti kan kita karena gini, kalau nilai dia misalnya memenuhi kualifikasi, kita ajukan mereka untuk menjadi guru tetap yayasan, gitu, seperti itu Pak. Jadi memang ada penilaian. Atau mungkin pola penilaian ya, mungkin karena kan kalau sudah school management system itu kan biasanya sudah punya itu di personalia kan, matriksnya. Kalau di metriknya coba nanti kita cek ya di school management system ya Pak ya. Jadi kita itu sekarang ini masih di school management system itu, jadi masih itu ke informasi, kemudian juga tentang absensi siswa, absensi guru, kemudian pembayaran siswa itu sudah pakai virtual account, kemudian juga PPDB kita juga sudah melakukan secara digitalisasi dengan online. Iya. Untuk contoh Bu ya, untuk absensi pengajar itu kan sudah online ya, artinya datanya sudah tersentralisasi, sudah memiliki database yang kuat. Pernah nggak Ibu menganalisa data itu? Misalnya ini dosen kan atau guru A ya, misalnya guru A itu, nanti, mangga Bu, mangga. Iya. Biasanya kan nanti ada rekapan absen per bulan ya Pak ya. Recording in progress. Juga punya tim IT ya yang ininya. Jadi nanti setiap bulan itu ada reportnya ke kami. Kemudian juga setiap 1 semester juga kita evaluasi gitu Pak. Jadi kalau mengenai ini absennya ada di server di atas ya, di Pak Adit di Aprok PKJ Pak, kami belum menyiapkan. Bentuk evaluasinya Bu, mungkin Ibu ada manajemen review evaluasi untuk bentuknya seperti apa? Ada reportnya nggak ya? Contoh reportnya? Contoh evaluasi result.
Misalnya untuk guru ya Pak? Iya, betul. Kalau kita sih waktu itu masih formatnya itu agak mengarah ke kayak DP3 yang PNS itu Pak, seperti itu. Di ininya absensi, kemudian juga prestasi-prestasi dia gitu. Kita memang sih belum Masih manual ya? 100% Pak, masih baru mulai Pak. Oh, baru mulai setup SMS. Ya. Oke. Ya. Oke, Ibu. Recording stopped. Kalau untuk teaching factory juga, Ibu sudah punya TEPA? TEFA kita belum punya Pak. Jadi rencananya kan kalau seandainya belum punya TEFA Pak, kita terus terang aja kita belum punya TEFA untuk saat ini. Jadi kita insya Allah sih makanya kita target untuk tahun depan itu harus ada TEFA. Makanya kita juga coba dengan kelas industri gitu. TEFA-nya kita masih belum. Halo Pak. Oke, Ibu. Terkait kepada alumni, Ibu. Ya. Kalau RPL Ibu sendiri ini sudah berapa lama berdiri ya Bu? RP Kit Infocom itu berdiri dari tahun 2006 Pak. Jadi dari sejak 2007 kali ya. Jadi kan 2006 tuh kita baru operasi, tapi waktu itu jumlah siswanya belum banyak, jadi baru 8 orang waktu itu. Jadi di merger baru 2007 kita baru mulai itu. Kita waktu itu awalnya memang buka jurusannya dua awal ya, RPL dengan TKJ. Kemudian belakangan nyusul MM, yang paling bungsu adalah PSBB. Jadi dari 2007 Pak, berarti sudah lama juga ya. 15 tahun. Kalau di kami sih yang diminati, yang banyak peminatnya itu MM. Nah kemarin kenapa kita ajukan RPL? Karena, nah itu tadi kita pertama kalinya itu bekerja sama dengan LG Internasional atau LX Internasional. Astra itu ininya dengan RPL. Artinya untuk data sebaran alumni Ibu udah punya Ibu? Udah, iya. Tadi yang saya sebutkan bahwa untuk RPL itu 42% dia bekerja, kemudian 30%, 38% dia berusaha. Boleh di share screen Bu? Yang di pusat keunggulan ini Pak J, bisa nggak? Nanti saya bisa disusulkan Pak, gimana? Ini loh Pak kita nggak siap pakai itu ya. Ini. Sambil menunggu data, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, mangga. Iya. Ini ada screenshot yang tabel, apa sih yang itu diagram. Iya Pak. Oke, untuk proposal Ibu ke Kemendikbud ini, Ibu bisa terangkan bagaimana kebutuhan terhadap finansial yang Ibu butuhkan, kemudian target dan planning Ibu, kemudian monitoring daripada rencana-rencana itu sehingga menghasilkan outputnya bisa dikonversi dalam bentuk apa-apa saja gitu. Boleh diterangkan Ibu terkait proposal ya? Iya. Yang kami ajukan itu Pak, yang untuk proposal tadi, yang rencana aksi yang akan kita sampaikan tadi. Kemudian terutama yang untuk fisik nih Pak, kita membutuhkan 5 ruang. 5 ruang itu kita urgen banget. Kebetulan juga di kami juga sekolahnya masih 2 shift Pak, masih 2 shift. Jadi kita punya 26 rombongan belajar, tapi kelas kita hanya 21. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kita mendapatkan
lima ruang lagi yang untuk fisiknya. Itu mudah-mudahan kita bisa sekolahnya bisa satu shift, berarti kan lintas ininya juga bisa lebih baik ya Pak ya, anak jadi bisa sekolah full day. Kemudian target kita tadi, jadi kalau seandainya memang kita ini ada rezekinya untuk menjadi SMK PK, nah itu tadi Pak, yang 3 program unggulan itu mudah-mudahan kita bisa terrealisasi, terrealisasi. Kemudian juga untuk TEVA juga mudah-mudahan gitu. Ini nih yang ini Pak, yang 42% kan ada diagram, ada ini ya, bisa di screenshot nggak Pak? Yang 42% kan ada diagram Bu, apa? Iya. Gimana itu? Ibu ada WhatsApp web Mbak? Di WhatsApp web kita tinggal di. Ini keluar dulu nggak apa-apa? Nggak keluar Bu. Oh enggak? Kebaca juga nggak apa-apa. Apa aja ini doang. Begini, kan ada yang diagram itu loh Pak, ada kan? Coba wifi-nya. Tapi kok suaranya nggak ada? RG gede. Ini harus segini Pak. Ada yang download. Di-download. Halo ya Pak? Yang tadi ada? Iya Bu, ya lanjut Bu. Ya? Iya Pak, gitu Pak. Jadi mudah-mudahan sih kalau fisik yang kita butuhkan untuk PK ini, kita itu sangat membutuhkan banget Pak, 5 ruang itu tadi. Mudah-mudahan ada rezekinya. Ya, maksud saya adalah dari proposal itu berarti menjadi rencana kerja Ibu suatu saat, kan begitu. Ya, kemudian betul. Bagaimana Ibu memonitor atau melakukan manajemen review terkait progres itu, ya, berapa persen progresnya, apa yang sudah dilaksanakan, kemudian apa saja kendala daripada rencana kerja itu. Begitu Bu, maksud pertanyaan saya. Ya, kalau misalnya mengenai untuk progres, tentu saja kita kan nanti ada tim panitia ya Pak ya, ada panitia. Nah nanti misalnya targetnya untuk bangunan. Nah untuk bangunan itu misalnya 3 bulan itu harus berapa persen harus udah selesai, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya nanti kan pasti akan ada tim di mana nanti saya sendiri mungkin yang akan ini ketuanya, jadi akan jadi mengkoordinir mereka semua. Dan yang jelas kalau seandainya untuk ini bangunan itu kan pembangunannya oleh pihak ketiga ya Pak ya, seperti itu. Halo ya Pak. Jadi nanti kita akan laporkan Pak. Jadi misalnya ada laporan nih yang kemajuan pembangunan per 3 bulan, kemudian sampai
per 6 bulan sampai dengan selesai. Baik, baik Bu. Ya. Jadi Ibu belum punya ya polanya ya? Belum, Masih. Pak. Oke, ya baik. Oke, pertanyaan saya terakhir Ibu. Iya. Dalam rencana kerja Ibu, ya, Ibu selama ini ya, jadi sebelum proposal ini ada, berarti yang sebelum-sebelumnya itu Ibu pernah melakukan manajemen review terkait Iya, Pak. seluruh kegiatan. Mungkin bisa di-share evidennya, bentuk buktinya ya. Oh, bentuk. Jadi kalau yang manajemen reviewnya itu dalam bentuk laporan akhir tahun, Pak. Tiap akhir tahun itu kita mengadakan ada pelaporan dari masing-masing para wakil-wakil itu nanti akan melaporkan progresnya atau program apa yang sudah tercapai dan program apa yang belum tercapai, seperti itu. Jadi tiap tahun kita selalu melakukan evaluasi seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk buktinya, maksudnya, nah itu kita harus minta dulu ya ke ini. Maksudnya kita nggak siap ini sekarang, tapi itu yang kami lakukan, Pak. Jadi untuk review itu tuh gitu. Jadi kita duduk bersama, masing-masing Wakasek itu melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang sudah tercapai dan yang belum atau yang akan yang belum tercapai. Nah, itu dia akan datang nanti kita inikan. Jadi ada dalam bentuk laporan setiap tahunnya. Itu. Luar biasa Ibu. Luar biasa. Ibu terima kasih banyak ini untuk waktu dan kesempatannya. Semoga Ya. SMK yang Ibu pimpin semakin luar biasa Ibu ya. Amin, amin. Ya. Iya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Rian. Mangga Pak Rian. Atur nuhun Ibu. Atur Mangga nuhun. Bapak, makasih ya.